Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofina Tuang. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perspektif teori agensi dalam akuntansi. Baik, teori keagenan atau agensi teori merupakan hubungan antara dua pihak. Pihak pertama menempati kedudukan sebagai pemilik atau prinsipal, dan pihak kedua sebagai manajemen atau agen. Teori agensi menjelaskan bahwa jika terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan yang kedua yaitu manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi. Karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Menurut Jensen dan McLean 1976, teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan konseptual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua atau lebih sebuah kelompok ataupun organisasi. Pihak prinsipal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain atau agen. Yang dimana dalam bisnis perhotelan, maka CEO merupakan prinsipalnya dan manajer unit bisnis merupakan agen. Dengan demikian, banyak terjadi dalam teori agensi, di mana EG atau lebih mengetahui dan memahami situasi perusahaan atau organisasi, sehingga dapat menimbulkannya asimetri. Informasi yang bisa memicu tindakan prinsipal yang tidak mampu dalam menetapkan apakah usaha yang dijadikan benar-benar disebut optimal. Namun, dengan perkembangan perusahaan yang semakin besar berakibat pada seringnya terjadi konflik antara pemilik dan manajemen. Dalam hal ini adalah pemegang saham atau investor dan pihak agen yang diwakili oleh manajemen atau direksi. Yang dimana agen dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan memiliki tanggung jawab atau tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal memiliki kewajiban yakni memberikan imbalan kepada agen atau jasa yang telah diberikan oleh agen. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen atau agen dan prinsipal ini yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan, di mana prinsipal dana agen sama-sama menginginkan keuntungan besar. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko. Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan menjadi salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut sebagai konflik keagenan atau agensi teori. Yang dimana konflik keagenan dapat terjadi antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda akan menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif sehingga menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga sebagai shareholder. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teori agensi merupakan teori yang muncul di antara dua pihak, yakni pemilik dengan manajemen. Kedua pihak ini memiliki tujuan yang berbeda, yang dimana pihak menginginkan laba yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus sebesar-besarnya, sehingga kedua pihak ini akan selalu terjadi konflik karena adanya perbedaan tujuan, yang dimana hubungan keagenan ketika dua pihak atau lebih melakukan hubungan keagenan, maka akan memiliki tiga kemungkinan. Hubungan keagenan yang telah dirumuskan oleh Ghazali dan Khairi sebagai berikut. Yang dimana antara pemegang saham atau pemilik dengan manajemen. Apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding perusahaan lain, maka
manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Antara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. Para analisis, sekuritas, dan pihak yang berkepentingan lainnya, pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi. Teori agensi diterapkan dalam pemerintahan daerah di Indonesia melalui hubungan antara eksekutif atau agen dan legislatif serta masyarakat atau prinsipal. Eksekutif bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sementara legislatif mengawasi dan menyetujui anggaran tersebut. Penerapan teori ini menciptakan potensi perilaku oportunistik di mana agen mungkin lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik akibat simetri informasi semakin kompleks memerlukan mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penerapan teori agensi di pemerintahan daerah Indonesia melibatkan eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal. Eksekutif bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan anggaran, sementara legislatif mengawasi dan menyetujui anggaran tersebut. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif yang memiliki informasi lebih dapat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik, seperti perilaku oportunistik atau korupsi. Untuk mengatasi ini diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan insentif dan aligen agar kedua pihak dapat berfungsi secara efektif. Konflik ini menciptakan masalah agensi di mana agen dapat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, berpotensi merugikan pemegang saham. Untuk mengurangi masalah ini, dapat menerapkan insentif yang alik dengan tujuan pemegang saham, serta menerapkan pengawasan yang ketat melalui Dewan Direksi Answer. Legislatif menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan teori agensi, antara lain asimetri informasi. Eksklusif sering memiliki informasi lebih banyak daripada legislatif yang dapat menyebabkan legislatif sulit mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif secara efektif. Yang dimana konflik kepentingan legislator mungkin terjebak dalam kepentingan pribadi atau politik yang dapat mengalihkan fokus dari kepentingan publik, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan mereka. Keterbatasan insentif berbeda dengan sektor swasta. Legislatif tidak dapat memberikan insentif finansial seperti saham kepada eksekutif yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Ketergantungan pada eksekutif dalam banyak kasus, legislator bertanggung pada eksekutif untuk informasi dan pelaksanaan kebijakan yang dapat mengurangi kekuatan mereka sebagai prinsipal. Nah, mungkin hanya itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.